Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah anakku sekalian. Jadi untuk hari ini kembali kita melanjutkan pembelajaran kita untuk mata pelajaran PJK. Yang mana sebelumnya pada pertemuan yang lalu terakhir kita sudah mempelajari tentang solusi pencegahan pergaulan bebas. Nah, sebelum kita lanjut anak-anakku sekalian, terlebih dahulu kita sama-sama membaca doa dulu dalam hati sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan kembali saya percayakan kepada Suci untuk memimpin doa pada hari ini. Silakan Suci dipimpin doa. Membaca doa. Dimulai. Oke, selanjutnya sebelum kita lanjutkan materinya, kembali saya ingin merefleksi tentang materi pembelajaran kita yang sudah kita pelajari bersama pada pertemuan yang lalu. Nah, kira-kira siapa yang bisa menyebutkan beberapa faktor penyebab daripada pergaulan bebas? Saya, Pak. Ya, silakan Jupri. Faktor yang memengaruhi pergaulan remaja, yang pertama kondisi fisik, yang kedua kebebasan emosional, yang ketiga interaksi sosial, yang keempat pengetahuan terhadap kemampuan diri, yang kelima penguasaan diri terhadap nilai-nilai moral dan agama. Iya. Jadi itu adalah merupakan beberapa faktor ya. Faktor daripada penyebab pergaulan bebas. Yang saya tadi yang saya mau tanyakan karena yang baru disebutkan oleh Suci adalah Jupri adalah faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja. Yang saya ingin tanyakan pada materi yang lalu adalah faktor penyebab daripada pergaulan bebas. Minggu lalu kan saya sudah memberikan penjelasan, sudah menjelaskan tentang beberapa faktor penyebab daripada pergaulan bebas. Nah, kalau yang tadi yang disebutkan oleh Jupri adalah faktor yang mempengaruhi atau penyebab pergaulan remaja. Ada yang lain kira-kira yang bisa memberikan penjelasan? Saya, Pak. Suci Rahmadani, Pak. Ya, coba Suci. Penyebab pergaulan bebas yaitu sikap mental yang tidak sehat, yang kedua pelampiasan rasa kecewa, yang ketiga kegagalan remaja menyerap norma. Iya. Oke. Nah, sekarang kita kembali saya ingin tanyakan lagi ciri-ciri daripada pergaulan bebas. Siapa yang bisa menyebutkan? Saya, Pak, Suci Rahmadani, Pak. Oke, silakan Suci kembali. Ciri-ciri pergaulan bebas yaitu saat yang pertama penghamburan harta untuk memenuhi hasratnya, yang kedua upaya mendapatkan harta dan uang dengan menghalalkan segala cara termasuk dari jalan yang haram dan keji, yang ketiga menimbulkan perilaku munafik dalam masyarakat, yang keempat rasa ingin tahu yang besar,
Yang kelima, rasa ingin mencoba dan merasakan. Yang keenam, terjadi perubahan-perubahan emosi, pikiran, lingkungan pergaulan, dan tanggung jawab yang dihadapi. Yang ketujuh, mudah mengalami kegelisahan, tidak sabar, emosional, selalu ingin melawan rasa malas, perubahan dalam keinginan, ingin menunjukkan eksistensi dan kebanggaan diri serta selalu mencoba dalam banyak hal. Yang kedelapan, kesukaran yang dialami timbul akibat konflik karena keinginannya menjadi dewasa dan berdiri sendiri dan keinginan akan perasaan aman sebagai seorang anak dalam keluarganya. Yang kesembilan, banyak mengalami tekanan mental dan emosi. Yang kesepuluh, terjerat dalam pesta hura-hura ganja, putau, ekstasi, dan pil-pil setan lainnya. Oke, baik untuk Suci Ramadhani, terima kasih banyak sudah memberikan penjelasan dan ini saya kira teman-teman yang lain sudah bisa melihat semua dan bisa juga memberikan penjelasan dan saya yakin teman-teman yang lain sudah memahami ya tentang ciri-ciri daripada pergaulan bebas. Jadi secara garis besarnya itu ciri-ciri pergaulan bebas ada 10. Nah, tadi sudah disebutkan oleh temannya dan itu adalah merupakan materi pertemuan kita yang lalu. Baiklah anakku sekalian, nah sekarang kita lihat tentang faktor yang mempengaruhi tentang pergaulan remaja. Nah, bisa dibuka buku paketnya halaman 269 kalau misalnya ada buku paketnya, tapi kalau tidak ada saya share di ruang monitornya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pergaulan remaja ya. Di antaranya adalah kondisi fisik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan oleh Saudara Jupri. Kemudian kebebasan emosional, kemudian interaksi sosial, terus pengetahuan terhadap kemampuan diri, kemudian penguasaan diri terhadap nilai-nilai, norma, dan agama. Jadi ada 5 faktor yang bisa mempengaruhi tentang pergaulan remaja. Jadi anak-anakku sekalian, tolong diperhatikan ya, mana faktor penyebab pergaulan bebas, mana faktor yang mempengaruhi tentang pergaulan remaja. Nah, itu sudah jelas perbedaan. Selanjutnya kita lihat tentang cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Ini perlu anak-anakku sekalian perhatikan dengan baik karena ini adalah berkaitan atau berhubungan langsung dengan untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari kita ya, khususnya anakku sekalian sebagai masih status sebagai pelajar ya. Jadi saya share lagi di ruang monitornya. Cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar ya. Yang pertama itu adalah kita harus ingat kepada orang tua ya. Anak-anakku sekalian, kalau misalnya hal ini yang kita lakukan, tentu kita akan berpikir untuk melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang menyimpang ya, dalam hal ini pergaulan bebas. Jadi kita harus mengingat orang tua, wah malu orang tua kita kalau misalnya kita melakukan hal seperti itu ya. Karena orang tua itu adalah merupakan pandangan kita ya. Kita harus mengingat kepada dia bahwa alangkah malunya orang tua kalau kita melakukan suatu hal-hal yang sangat menyimpang atau tidak sesuai dengan aturan atau norma-norma agama. Jadi orang tua yang malu ya. Nah sebaliknya aku sekalian, kalau misalnya kita sebagai anak
melakukan suatu perbuatan yang nilai positif, dalam hal ini apakah dalam bentuk prestasi dalam pembelajaran, nah ini otomatis akan membawa nama orang tua kita, ya. Nah itu yang pertama. Jadi bagaimana caranya untuk menghindari pergaulan bebas? Nah, kita harus ingat orang tua. Kasihan orang tua ya. Betapa malunya kita punya orang tua ketika kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, itu ya. Selanjutnya, perbanyak aktivitas yang positif. Nah, seperti pada pertemuan yang lalu, sudah ada temannya yang berikan contoh perbuatan atau aktivitas yang bernilai positif. Nah, seperti banyak membantu orang tua, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran. Nah, seperti tadi saya perhatikan di pelajaran agama, alhamdulillah banyak anak-anakku sekalian yang sudah pasti sudah lancar cara membacanya. Kalau ini diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari anak-anakku sekalian, otomatis bisa menghindari untuk terjadinya pergaulan bebas. Karena waktu-waktu yang ada digunakan untuk uh, aktivitas-aktivitas yang bernilai positif. Tidak apa ya, yang Kurang jelas ke suara Atta, Pak. adalah aktivitas yang positif. Menaati aturan hukum yang berlaku. Kalau di undang-undang yang mengatur misalnya hidup sehari bisa mengatur. Oke, lanjut lagi. Mohon maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi yang ketiga adalah mentaati aturan hukum yang berlaku. Nah, aturan-aturan dalam hukum kita itu ya banyak yang mengatur tentang hal-hal yang melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Jadi setiap aturan itu ketika kita mentaati, otomatis kita terhindar dari yang namanya pergaulan bebas. Oke, saya kira cukup jelas tentang cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar. Nah, sebelum saya lanjut, saya minta anak-anakku sekalian, apakah ada yang bisa mengulangi atau memberikan penjelasan ulang tentang cara menghindari pergaulan bebas di kalangan pelajar? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Iya, silakan. Solusi pencegahan pergaulan bebas yaitu yang pertama, memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Yang kedua, menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Yang ketiga, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing. Yang keempat, memperbaiki cara berkomunikasi,
memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Yang keenam, menanamkan nilai ketimuran. Kalangan remaja kebanyakan sudah tidak mengindahkan lagi pentingnya nilai-nilai ketimuran. Tentu saja nilai ketimuran ini selalu berkaitan dengan nilai keislaman yang juga membentuk akar budaya ketimuran. Yang ketujuh, mengurangi menonton televisi. Televisi idealnya bisa menjadi sarana mendapatkan informasi yang mendidik dan bisa meningkatkan kualitas hidup seseorang. Namun kenyataannya saat ini harapan itu sangat jauh. Televisi kita, terutama stasiun televisi swasta, mereka lebih banyak menampilkan acara hiburan maupun sinetron-sinetron yang menawarkan nilai-nilai gaya hidup bebas, hedonis. Yang kedelapan, banyak beraktivitas secara positif. Cara ini menurut berbagai penelitian sangat efektif dijalankan. Pergaulan bebas biasanya dilakukan oleh kalangan muda yang mempunyai banyak waktu longgar, banyak waktu bermain, dan bermalam minggu. Yang kesembilan, sosialisasi bahaya pergaulan bebas. Di kalangan muda, pergaulan bebas sering dilakukan karena bisa jadi mereka tidak tahu akibat yang ditimbulkan, seperti misalnya penyakit kelamin yang mematikan. Yang ke-10, menegakkan aturan hukum. Oke, ya. Jadi yang baru-baru dijelaskan oleh Suci Ramadhani itu adalah faktor solusi ya. Solusi pencegahan pergaulan bebas ya, secara umum ya. Cara menghindari pergaulan bebas pergaulan bebas ini bagaimana Kurang jelas menghindari itu pergaulan suara apa, bebas di Pak? kalangan remaja atau di kalangan pelajar ya, di kalangan pelajar. Ada yang bisa kira-kira? Kurang jelas ki suara apa, Pak? C adalah cara menghindari pergaulan pelajar. Bagaimana dari ingat. Kemudian yang kedua adalah banyak aktivitas
Kemudian yang ketiga, mentaati. Nah, itu cara menghindari pergaulan bebas belajar, ya. Oke, kita lanjut lagi yang sekalian, bisa diperhatikan lagi bukunya di halaman 271, ya. Halaman 271, prinsip-prinsip etika. Share lagi di ruang monitornya. Nah, prinsip yang pertama adalah hak dan kewajiban. Ya, jadi ini prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Hak kita memang layak untuk kita tuntut, tapi juga jangan sampai meninggalkan kewajiban kita sebagai makhluk sosial. Nah, ini yang harus diperhatikan anak sekalian, karena ini adalah merupakan prinsip daripada etika pergaulan remaja. Nah, di sini dijelaskan bahwa memang kita sebagai manusia individu itu kita punya hak, tetapi ingat kita juga punya kewajiban, ya. Nah, siapa kira-kira anakku sekalian yang bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang hak dan kewajiban kita dalam sebagai makhluk sosial? Ada kira-kira yang bisa memberikan penjelasan atau bisa memberikan contoh yang mana hak kita dan yang mana kewajiban kita? Ada yang bisa memberikan contoh tentang hak kita sebagai makhluk sosial dan juga sebagai kewajiban kita sebagai makhluk sosial? Ada kira-kira yang bisa memberikan contoh, satu saja contohnya? Nah, kalau tidak ada, nah saya berikan contoh, ya. Nah, hak kita terutama sebagai sebagai pelajar, berarti kita berhak untuk mendapatkan suatu pembelajaran atau ilmu, ya, itu adalah haknya. Nah, tapi bagaimana dengan kewajibannya? Kewajiban kita adalah harus mentaati atau mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, itu adalah contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian etika yang kedua adalah tertib dan disiplin. Ini adalah prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Yang kedua adalah tertib dan disiplin. Nah, di sini ada dijelaskan. Ya. Bisa diminta izin sebentar dulu, Pak. Ya. Mau pergi cabut gigi, Pak. Kenapa? Mau pergi di puskesmas dulu, Pak. Ya, sebentar ya. Tinggal berapa menit setelah selesai ini baru kita iya, sama. Pak. Oke. Nah, selalu tertib dan disiplin dalam melakukan setiap aktivitas. Nah, yang mana dimaksud di sini adalah disiplin waktu biar tidak keteteran atau tidak tidak tergesa-gesa, ya. Kemudian kesopanan. Jadi ini juga termasuk etika pergaulan remaja adalah kesopanan. Senantiasa menjaga sopan santun baik dengan teman sebaya atau orang tua dan juga guru dimanapun dan kapanpun. Nah, saya kira sudah sangat jelas di sini adalah tentang kesopanan. Ya, sopan dalam berbicara, ya. Selanjutnya adalah kesederhanaan. Artinya bersikap sederhana, ya. Jadi kita bersikap sederhana. Kemudian kejujuran. Jujur akan membawa kita ke dalam kebenaran. Bersikap jujurlah walau itu pahit. Nah, yang mana contohnya kalau perbuatan jujur, ada kira-kira yang bisa memberikan contoh? Ada yang bisa memberikan contoh perbuatan yang menunjukkan sikap
kejujuran dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa memberikan contoh? Kalau Mengatakan hal yang sebenarnya terjadi, Pak. ya, mengatakan hal yang sebenarnya. Salah satu contohnya lagi ketika dikasih ulangan, tidak menyontek, tidak melihat buku ya, tetapi dijawab sesuai dengan kemampuan ya. Artinya dijawab dengan jujur ya. Oke, sekira itu salah satu contoh. Kemudian keadilan. Senantiasa bersikap adil dalam bergaul, tidak membeda-bedakan teman. Saya kira cukup jelas di sini tentang keadilan. Ya, lanjut lagi, cinta kasih. Saling mencintai dan menyayangi teman kita agar terhindar dari permusuhan. Nah, salah satu anak-anakku sekalian, bagaimana cara menghindari supaya tidak terjadi permusuhan? Nah, jangan kita selalu menceritakan atau mencari tahu tentang kekurangan dan atau kejelekan teman ya. Karena biasa dari faktor itu, maka timbullah suatu perselisihan. Selalu menceritakan kekurangan, mencari tahu kekurangan, berkumpul sama temannya, diceritakan teman yang satu, ketemu dengan teman yang lain, diceritakan lagi, akhirnya terjadilah perselisihan. Nah, itu yang tidak boleh dilakukan ya. Kemudian yang terakhir adalah suasana dan tempat pergaulan kita. Nah, ini sangat penting juga buat kita untuk diperhatikan. Makanya kalau kita ingin bergaul dengan orang lain, kita harus perhatikan juga yang mana yang bisa kita temani ya. Karena itu sudah bisa kita membedakan yang mana teman baik, mana yang teman yang kurang baik atau tidak baik ya. Nah, salah satunya itu kalau ada temannya yang selalu menceritakan kejelekan orang lain, nah itu yang bisa kita hindari ya. Karena ini adalah sudah menunjukkan dia bahwa dia tidak baik karena selalu menceritakan kekurangan atau kejelekan temannya. Oke, saya kira itu tentang prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Jadi secara garis besarnya ada 8. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Yang kedua adalah tertib dan disiplin. Yang ketiga adalah kesopanan. Yang keempat kesederhanaan. Yang kelima kejujuran. Yang keenam keadilan. Yang ketujuh adalah cinta kasih. Yang kedelapan suasana dan tempat pergaulan kita. Nah, inilah tentang prinsip-prinsip daripada etika pergaulan remaja. Nah, Saudara Jupri mungkin bisa mengulangi Jupri yang termasuk prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Bagaimana Jupri? Atau Suci mungkin? Ya, jadi ada Suci, ada Nur Hidayah, ada Ismawati, Amalia atau Amalia? Jupri kayaknya sudah menghilang Jupri ini. Oke, kita lanjut yang terakhir untuk materi kita hari ini. Ya, sekaligus adalah materi terakhir untuk pergaulan bebas, yaitu prinsip dasar pergaulan yang sehat. Jadi selain tadi prinsip-prinsip etika pergaulan remaja, sekarang ada juga prinsip dasar pergaulan yang sehat. Nah, kembali saya akan share di ruang monitornya nanti sekalian. Yang pertama adalah saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Jadi kita harus saling memahami.
bahwa semua orang saling membutuhkan. Ya, artinya membutuhkan di sini dia membutuhkan untuk kita bantu dan sebagainya ya. Kemudian yang kedua adalah hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Hubungan yang baik adalah hubungan yang saling menguntungkan. Jadi jangan kita mau berhubungan dengan orang lain hanya karena kita yang mau untung sendiri, tetapi merugikan orang lain. Nah, itu yang tidak boleh ya, anakku sekalian. Tapi bagaimana caranya kita melakukan suatu pergaulan yang kita sama-sama ada keuntungannya, ya. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Ya, ini saya kira sudah cukup jelas juga bahwa dalam bergaul sama teman, kita harus saling menghormati dan menghargai. Ya, jangan kita memandang rendah orang lain ya. Karena mungkin karena kita melihat dari sisi ekonominya, dari sisi penampilannya, sehingga kita selalu memandang rendah orang lain. Karena pada dasarnya anakku sekalian, kita ini di muka bumi ini sama-sama kedudukannya ya. Yang membedakan mungkin hanya tingkat keimanan mungkin yang membedakan kita antara yang satu dengan yang lainnya. Yang keempat adalah tidak berprasangka buruk. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan anak-anakku sekalian bahwa kita tidak boleh berprasangka buruk kepada orang lain atau kepada teman. Karena itu belum tentu ya, belum tentu terjadi. Belum tentu itu keadaan yang sebenarnya bahwa orang itu buruk. Jadi jangan kita selalu berprasangka buruk ya. Di sini dijelaskan agama manapun jelas melarang seorang untuk berprasangka buruk kepada orang lain karena berprasangka buruk hanya akan mendatangkan masalah dan permusuhan antara kita dengan orang lain. Nah, ini sudah sangat jelas ya. Jadi kita menghindari hal ini karena dapat menimbulkan suatu permusuhan. Yang kelima adalah saling memahami perbedaan. Nah, jadi kita harus anakku sekalian kita harus saling memahami ya di mana letak perbedaan yang dimaksud di sini. Misalnya ada yang ekonominya bagus, ada yang kurang bagus ya. Kita harus saling memahami ya. Kemudian yang keenam, yang terakhir adalah saling memberikan nasihat. Ya, ini yang sangat perlu anakku sekalian kita lakukan untuk saling memberikan nasihat sesama teman. Kalau misalnya kita temui teman kita ada yang melakukan suatu hal yang menyimpang, ya kita menasihati bahwa apa yang dilakukan itu adalah merupakan hal yang keliru atau hal yang salah. Nah, ini ada lagi di sini penjelasannya. Orang bijak berkata, teman yang baik adalah teman yang selalu mengajak ke jalan yang baik dan mencegah ke jalan yang tidak baik. Nah, ini adalah merupakan perkataan orang bijak ya yang bisa kita aplikasikan. Ya. Dengan saling memberikan nasihat, kita secara tidak langsung menjalin hubungan yang lebih sehat ya antara satu teman dengan teman yang lain. Ya, oke, sekiranya anakku sekalian, jadi secara garis besarnya ada 6 di sini prinsip dasar pergaulan yang sehat ya. Saling menyadari bahwa semua orang saling membutuhkan dan merasa paling benar. Kemudian hubungan memberikan nilai positif bagi kedua belah pihak. Kemudian saling menghormati dan menghargai. Terus yang keempat tidak berprasangka buruk. Yang kelima saling memahami perbedaan. Kemudian yang terakhir adalah saling memberikan nasihat. Nah, inilah tentang prinsip-prinsip etika pergaulan remaja. Oke, baiklah anakku sekalian, untuk pertemuan ini mungkin sampai di sini. Dan kembali saya ingatkan bahwa insya Allah hari Senin kita sudah mulai penilaian tengah semester ya. Dan anakku sekalian mungkin sudah jauh-jauh sebelumnya sudah disampaikan oleh guru mata pelajaran. Oke. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.